Kisah Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim bersama Sarah. Ishak artinya tertawa. Dinamakan demikian karena ibunya tertawa sewaktu mendengar kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung, padahal umur Sarah pada waktu itu sudah 99 tahun dan Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Ada juga yang menyebutkan Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Sarah merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan, itulah sebabnya ia tertawa ketika mendengar kabar akan mengandung dan melahirkan anak. Tentang kenabian Ishak ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkatan di atas dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya. Ia juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya yaitu Ibrahim. Nabi Ishak kawin dengan wanita Haran, Irak dan dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Ish dan yang kedua bernama Yakub. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang dilimpahkan ruah oleh Allah. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Dari pasangan Nabi Ishak dan Rifkah, lahirlah 2 orang putra, pertama Ish dan kedua Yakub. Ish sangat disayangi ayahnya sedang Yakub disayangi ibunya. Pada saat usia lanjut, Nabi Ishak tak dapat melihat, ia sering dilayani oleh Ish. Ish memang pandai berburu dan sering mendapat kijang. Sedang Yakub senang berada di rumah mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada suatu hari Rifkah menyuruh Yakub agar menyiapkan hidangan untuk ayahnya sebelum dilakukan oleh Ish. Sesudah melayani ayahnya mendoakan Yakub, mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja. Doa Nabi adalah doa yang mustajab. Ish yang mengetahui bahwa adiknya telah mendapat doa yang baik dari ayahnya menjadi iri, ia mendendam kepada Yakub karena dianggap lancang mendahului menyiapkan bidangan kepada ayahnya. Sejak saat itu terjadilah perpecahan antara Ish dan Yakub. Ish bahkan mengancam Yakub akan dibunuhnya supaya keturunannya tidak menjadi nabi dan raja. Untuk menghindari usaha pembunuhan itu Ishak memerintahkan Yakub agar pergi ke negeri Fadan Aram di Irak. Di sana ada pamannya yang bernama Laban bin Batwi. Yakub tidak berani berjalan di siang hari. Takut akan ditemukan dan disiksa kakaknya, ia berjalan di malam hari, sedang siang harinya ia beristirahat. Oleh sebab itu anak keturunan Yakub disebut Israel artinya berjalan malam. Akhirnya ia sampai di Irak dengan selamat dan bertemu dengan pamannya. Pamannya berkata, kau boleh tinggal di sini, kau akan kukawinkan dengan anakku tapi syaratnya kau harus menggembalakan ternakku yang banyak selama 7 tahun. Inilah maharnya. Yakub setuju. Sesudah 7 tahun bekerja ia dikawinkan dengan putra pamannya yang bernama Laya. Kemudian menggembalakan kambing lagi selama 7 tahun dan dikawinkan dengan Rahil adik Laya. Pada saat itu mengawini kakak beradik memang diperbolehkan. Tapi pada zaman sekarang umat Nabi Muhammad dilarang mengawini kakak beradik sekaligus, kecuali kakak perempuan tersebut sudah mati. Yakub akhirnya juga kawin lagi dengan 2 orang perempuan jariyah pelayan Laya dan Rahil yang mengurus segala keperluan kedua istrinya. Dengan demikian Yakub mempunyai 4 orang istri. Dari istri-istrinya itu ia dikaruniai 12 orang anak. 12 orang anaknya itu adalah dari istri bernama Laya, 1. Raubin, 2. Syamun, 3. Lawi, 4. Yahuza, 5. Yasakir, 6. Zabulon. Dari Rahil, 1. Bunyamin, 2. Yusuf. Dari jariyah Rahil, 1. Dan 2. Naftali. Dari jariyah Laya, 1. Jad, 2. Asyir. Semua anaknya lahir di Irak kecuali Bunyamin yang lahir di Kanan.